Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah. Salam persaudaraan, persahabatan untuk semua sahabat-sahabat, untuk semua teman-teman, saudaraku seakidah, sekeyakinan, seagama, juga saudaraku sebangsa, setanah air, dimanapun berada. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehat walafiat, jasmani rohani, istiqamah iman Islam, dan semoga mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah di atas kebenaran. Oke? Oke, ya ikhwan. Minum dulu guys ya. Ada sebuah cuplikan video dari Mas Rizik ya, atau Pak Rizik, yang udah lumayan lama saya lihat tapi belum saya tanggepin karena ya mohon maaf belakangan ini agak ada kesibukan ya, apalagi kita baru saja melewati momen Idul Adha. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan buat saudara-saudara kita yang melakukan ibadah haji, semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hajinya menjadi haji yang makbul, mabrur, dan kembali ke tanah air dengan selamat. Juga yang melakukan ibadah menyembelih hewan kurban, semoga Allah terima terhadap apa-apa yang diniatkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, kembali ke video yang mau saya bahas. Itu udah beberapa lama saya lihat tentang pembahasan nasab ya. Dari siapa? Dari siapa lagi kalau bukan dari Rizik. Ya, selalu kita tunggu-tunggu aksinya. Pokoknya kalau si beliau itu udah ngomong, top dah ya ikhwan. Mantap ya ikhwan. Udah final saudara. Paling wah kalau omongannya. Ya. Omongan. Nah, apa kata si beliau? Kita simak sebentar ya. Tafadhol Bib. Ini sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Nah, katanya sekarang yang apa sih? Sekarang katanya yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Jadi saya ambil poin keduanya aja ya. Poin kedua, yang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Kenapa poin pertama nggak diambil? Karena kalau yang ngaku-ngaku Habib, sedangkan gelar Habib ini secara tidak langsung, secara tidak sah, semua orang udah tahu bahwasanya orang yang bergelar Habib bukan namanya Habib ya, tapi yang bergelar Habib adalah orang-orang yang mengklaim, mengaku bahwasanya mereka merupakan keturunan Nabi. Jadi saya ambil langsung ke poin inti. Kata Rizik, sekarang ini banyak yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa banyak katanya. Salah satu contohnya ini yang ngaku-ngaku ya, ngaku. Beda dengan tidak ngaku kemudian orang-orang mengatakan kalau ini keturunan Nabi, ini keturunan Nabi, itu lain lagi. Kalau misal ada orang dia tidak pernah mengaku, hanya saja orang-orang mengenal dia sebagai keturunan Nabi, maka seandainya dia bukan merupakan zuriyah Nabi, dia harus mengklarifikasi dong. Oh, sekalian salah tanggap, saya bukan, kan begitu. Nah, intinya di sini yang jadi masalah adalah yang ngaku-ngaku, yang ngaku-ngaku. Salah satu contohnya ini nih. Kalau bocah ini kita udah sama tahu lah yang ini. Di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami. Tapi saya minta mereka. Nah, salah satu contoh yang ngaku itu teriak sendiri, ngomong sendiri, dia bilang apa? Di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Ada orang mengaku bahwa di dalam dirinya mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
maka berarti orang itu mengaku bahwasanya dia keturunan daripada Nabi Muhammad SAW, ya ikhwan. Nah, buat orang yang ngaku-ngaku termasuk bocah yang tadi ya, siapa si Bahar, dengarkan nih dari Rizik nih. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya berargumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah, bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Ana yang duluan mau tes. Dengar kalian omongannya. Saya udah bilang tadi, kalau udah dia yang ngomong, udah final itu. Udah. Rizik. Rizik, Anda ngaku nggak kalau Anda keturunan Nabi? Ngaku nggak? Ngaku dong. Di podcastnya Refli Harun, ngaku dong. Kalau anak keturunan yang ke-38, ngaku kan? Ngaku. Nah, bagi orang yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, verifikasi. Tuh, jadi seolah-olah harus verifikasi ke dia. Dia yang seolah-olah dia yang mengisbat, dia yang menetapkan. Jadi kalau Anda ngaku-ngaku keturunan Nabi, datang ke dia, verifikasi ke dia. Siapa lu? Verifikasinya kemana dulu, Zik? Kemana? Korbitoh. Verifikasi kata Rizik. Buktikan. Nasabnya itu benar. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya berkomentasi dong. Nah, ini dengarkan nih kata-kata Rizik ya. Kalau mereka yakin nasab mereka itu benar, ya berargumentasi dong. Bukan dengan caci maki. Sekarang gini Zik, Anda udah tahu kan, Pak Rizik, udah tahu belum? Udah dong tentunya, bahwasanya ada seorang kiai, ya, seorang kiai dari Banten yang membatalkan nasab Ba'alawi secara ilmiah. Sedangkan Ba'alawi ini bukan satu orang dua orang ya, tapi semua klan yang masuk dalam klan Ba'alawi. Dimanapun berada, ya, dimanapun berada. Ini bukan saya yang ngomong, ini dari tulisan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Nah, jadi seperti kata Rizik tadi, kalau mereka yakin nasab mereka itu benar, ya berargumentasi dong. Jangan dengan caci maki dikit-dikit, caci maki dikit-dikit, Wahabi dikit-dikit, Syiah dikit-dikit, PKI. Berargumentasi. Dengarkan tuh Rizik. Berargumentasi, argumentasi. Pakai argumen, bukan sentimen. Tuh. Mereka benar, ya berargumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Pakai ilmu nasab, tuh. Pakai ilmu sejarah, tuh. Bukan dengan halu, bukan pakai doktrin, bukan modal koar-koar. Ya. Juga ini saya tafsirkan juga ya pernyataannya ini buat topik ya. Gula pasir. Yang ributin masalah gula pasir, gula sekilo itu ya. Jadi kalau Anda merasa bahwasanya organisasi yang Anda pimpin itu bisa bertanggung jawab kepada umat, ya berargumentasi dong. Berargumentasi Anda ya. Dengan kitab nasab, dengan kitab sejarah, gitu kan kata Rizik, dengan buku nasab, dengan buku sejarah. Begitu, bukan mengatakan yang lain itu jangkrik lah, suara kentut lah, apa-apaan itu. Berarti Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan. Anda tidak bisa menyampaikan argumentasi untuk membela nasab Anda, ataupun kelompok Anda, ataupun organisasi yang Anda pimpin itu. Betul kata Rizik ini. Kalau Anda merasa nasab Anda itu betul, tersambung ke Nabi, Anda merasa kalau Anda benar tentang nasab Anda kepada Rasulullah, maka berargumentasi dong. Dengan buku nasab, dengan buku sejarah. Itu. Bukan dengan kentut, bukan dengan jangkrik. Itu topik. Dengarkan itu. Bukan dengan caci maki. Tuh, bukan dengan caci maki, bukan dengan ngata-ngatain kentut, bukan dengan ngata-ngatain jangkrik. Argumentasi, pakai buku nasab, pakai buku sejarah. Seperti kata Rizik itu, walaupun Rizik nggak bisa. Tapi nggak apa-apa lah, Rizik bisa ngomonginnya, ya nggak? Walaupun belum bisa buktikan. Lumayan.
daripada lu manyun. Itu. Nasabnya itu benar. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah, bukan dengan caci maki. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah, topik, bukan pakai kentut dan jangkrik. Tuh, dengerin. Bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Aneh. Tuh, dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Dan ini juga berlaku kepada siapapun yang membatalkan nasab Ba'alawi, ya. Omongan Rizik ini berlaku. Misal ada orang tidak percaya, dia membatalkan nasab Ba'alawi. Seperti siapa? Kiai Imaduddin Utsman. Dia membatalkan nasab Ba'alawi. Maka berargumentasi dong dalam membatalkannya. Dengan data, dengan bukti, dengan ilmu nasab, dengan ilmu sejarah. Dan itu yang dilakukan Kiai Imaduddin. Pakai data, pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Nah, bagi kalian yang tidak terima dibatalkan nasabnya, seperti kata Rizik, kalau Anda merasa bahwasanya nasab Anda itu benar, berargumentasi dong, ya ikhwan. Berargumentasi, saudara. Dengan ilmu nasab, dengan ilmu sejarah, bukan dengan caci maki. Saudara. Gitu nggak sih? Gitu nggak sih? Gitu nggak sih? Ya ikhwan. Itu. Dan Anda juga, wahai Pak Rizik, jangan cuma ngomong doang yang bisa. Anda juga keluarkan argumentasi secara ilmu nasab dan secara ilmu sejarah. Bahkan bila perlu tes DNA. Tuh. Tes DNA, kemarin ada yang teriak-teriak ya. Ada yang keluar-keluar, tahu ngaku Ustadz siapa itu, katanya yang harus tes DNA itu jangan-jangan yang minta tes DNA itu keturunan Darwin. Keturunan monyet, karena ada teori yang mengatakan manusia berasal dari monyet katanya. Itu teori Darwin. Umat Islam nggak akan percaya itu, nggak akan percaya. Berarti Anda yang mengatakan itu Anda percaya teori tersebut. Ya, itu bertentangan dengan syariat, ya. Yang kedua, secara tidak langsung selain Anda percaya, yang kedua Anda mengatakan setiap orang yang meminta Habib untuk tes DNA, yang mengaku keturunan Nabi tes DNA, berarti Anda klaim dia keturunan monyet. Lah Rizik, dia juga bahas tes DNA loh. Jangan main-main, Anda keturunan siapa dia? Hah? Berani Anda sama imam besar? Ada kan yang ngomong gitu kemarin itu? Ada. Tes DNA bro. Kalau diperiksa DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan? Tuh ya ikhwan. Dengar nggak ya ikhwan? Tuh. Yang palsu-palsu kalau udah diperiksa, kata Rizik, tes DNA, bakal ketahuan. DNA Nabi kemana, DNA dia kemana ya ikhwan? Terus Anda mau katakan Rizik ini keturunan siapa? Hah? Yang kemarin keluar-keluar teriak-teriak nantang tes DNA itu. Katanya yang minta-minta tes DNA, jangan-jangan itu keturunan monyet. Karena ada teori mengatakan manusia berasal dari monyet. Berarti pertama Anda meyakini teori itu menyalahi syariat. Dalam Islam tidak seperti itu. Manusia bukan berasal dari monyet. Teori Islam yang disampaikan oleh Rasulullah tidak seperti itu. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kamu dari Adam alaihissalam. Wa Adam min turab, dan Nabi Adam itu dari tanah, bukan dari monyet. Berarti Anda mengingkari teori itu, teori yang dalam syariat Islam. Dan Anda mempercayai teori Darwin, teori kafir itu. Dan yang kedua, setiap orang yang meminta keturunan Nabi, yang ngaku keturunan Nabi tes DNA, berarti Anda klaim keturunan monyet dong. Lah Rizik itu, oh seruan dia tes DNA luar biasa ya ikhwan. Blunder ya, blunderlah mereka. Ada itu kemarin keluar-keluar yang tes DNA. Nih, berani Anda bilang ini keturunan dari hasil teori Darwin, orang ini. Lalu ada manusia bernama Muhammad. Dengan adanya rambut, itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa ya ikhwan. Ya ikhwan. Bagaimana DNA, yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut, bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini ya ikhwan. Ya ikhwan. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan? Jadi sebetulnya walaupun DNA ini belum dijadikan syarat untuk isbatun nasab, enggak.
tapi paling tidak dia bisa menjadi bukti pendukung ya ikhwan. Ya, ikhwan. Alhamdulillah. Ini video durasinya 51 detik ya ikhwannya 4 kali. Oke, ya ikhwan. Nah, itu buat yang keluar-keluar kemarin yang ngatain yang minta-minta tes DNA itu keturunan monyet. Kasih tahu dia video Rizik itu. Pernah juga bahas tes DNA. Berani ngatain Rizik keturunan dari hasil teori Darwin? Berani Anda? Anda tidak takut kualat? Nggak takut kualat Anda? Oke, kembali ke yang tadi, saudara ya. Jadi penyampaian yang disampaikan oleh Rizik itu bagi orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, kemudian dia merasa bahwa nasab dia itu benar, tersambung ke Nabi, maka buktikan, berargumentasi, saudara. Berargumentasi dong, ya ikhwan. Dengan ilmu nasab, dengan ilmu sejarah, dengan fakta, dengan bukti, bukan dengan caci maki. Ya ikhwan. Itu. Jadi jelas ya? Nah, sekarang begini, setelah rame polemik tentang tes DNA, ya, bahkan dari pihak Robitoh Alawiyah sendiri sudah ada perwakilan mereka yang membahas tentang tes DNA. Intinya di situ masih tidak berani tes DNA dengan mengatakan begini begitu segala macam. Jadi tolong kalian bikin video terbuka, entah live segala macam, antara pihak Robitoh yang tidak setuju dengan tes DNA tersebut dengan pihak Rizik yang mendukung tes DNA. Kalian adu hujah, kami nonton. Padahal di situ jelas-jelas Rizik mengatakan walaupun tes DNA tersebut tidak menjadi syarat untuk isbatun nasab. Tidak, setidaknya jadi faktor pendukung, data pendukung. Bayangkan saudara, bayangkan ya ikhwan, DNA, tes DNA belum juga menjadi syarat wajib untuk isbatun nasab, mereka udah takut. Padahal nggak wajib. Kalau di kita, di Indonesia, walaupun di negara-negara lain mungkin ada yang sudah mewajibkan, ya. Nah, wallahu alam. Tapi di kita, ya, seperti yang disampaikan Rizik, itu belum menjadi syarat untuk isbatun nasab, tapi bisa jadi faktor pendukung. Yang bukan syarat wajib aja mereka takut, tapi ngotot paling keturunan Nabi. Dan di sini ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, ya ikhwan, ya ibadallah, saudara, ya. Manakala ada orang yang tidak percaya dengan kelompok yang mengaku sebagai keturunan Nabi, jangan serta-merta digiring sebagai pembenci. Jangan. Itu Anda namanya goblok bin tolol alias bodoh. Jadi mereka cuma itu. Kalau nggak mau menjadi budak mereka, pembenci. Anda Syiah, Anda Wahabi. Nalarnya sudah mati. Ya. Nalarnya sudah mati. Yang membenci keturunan Nabi siapa? Justru orang-orang yang saat ini mendesak, khususnya klan Ba'alawi, supaya tes DNA membuktikan keabsahan nasabnya, justru karena kecintaannya kepada Nabi. Jangan sampai ada orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi padahal bukan, kemudian memanfaatkan gelar tersebut untuk mencari keuntungan pribadi, membuat citra Islam itu rusak, membuat daripada nama baik Rasulullah itu rusak. Jangan sampai. Jadi itu karena kecintaan, bukan karena benci. Bukan. Nah, sekarang saya balik. Justru Anda yang mengatakan manakala ada orang tidak percaya kepada klan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi karena mereka belum bisa membuktikan secara ilmiah, belum tes DNA segala macam, kemudian Anda katakan pembenci keturunan Nabi, justru Andalah pembenci keturunan Nabi. Kenapa? Karena orang tadi misal seperti Kiai Imaduddin, seperti kata Rizik, dengan argumentasi, dengan ilmu nasab, dengan ilmu sejarah, beliau memakai metode itu. Kiai Imaduddin memakai metode itu. Untuk apa? Beliau tidak mau, Kiai Imaduddin tidak mau ada orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi sehingga membuat citra daripada Islam itu rusak gara-gara orang ini.
Orang-orang yang ngaku tersebut tapi nggak bisa membuktikan, sehingga membuat nama baik Rasulullah itu tercemar oleh orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Jadi karena kecintaan kepada Nabi, Kiai Imad karena kecintaannya kepada Nabi, beliau berusaha dengan kemampuan yang diberikan Allah kepadanya, akal, fikiran, ilmu yang beliau miliki untuk menjaga nasab mulia tersebut. Dan manakala Kiai Imad berusaha untuk menjaga dengan keilmuan yang beliau miliki, ilmu sejarah, ilmu nasab, Anda bilang pembenci, justru Andalah pembenci keturunan Nabi. Anda pembenci keturunan Nabi. Berarti Anda tidak suka ada orang yang menjaga, memelihara kesucian daripada keturunan Nabi, nasab daripada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kira-kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya ikhwan. Semoga bisa difahami dan ke depan semoga pihak-pihak yang mengaku sebagai keturunan Nabi ini, ya ikhwan, berani berargumentasi dengan ilmu nasab, dengan ilmu sejarah. Bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian. Ya ibadallah, ya. Oke guys, nah itulah kurang lebihnya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan yang paling utama yang menyampaikan tersebut tadi adalah Pak Rizik. Silahkan Pak Rizik, Anda selaku orang yang pernah mengaku sebagai keturunan Nabi ke-38, silahkan Anda berargumentasi, Rizik, dengan ilmu nasab, dengan ilmu sejarah, dengan fakta, dengan bukti, bukan dengan kebencian dan caci maki. Itu omonganmu itu. Dan juga silahkan Anda tes DNA dan ajak pongkol-pongkol Anda untuk tes DNA, karena Anda sendiri yang mengatakan setiap keturunan Nabi yang hidup di muka bumi pasti memiliki kesamaan DNA dengan Nabi Muhammad SAW. Untuk membuktikannya, tes DNA lewat apa? Rambut yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda yang mengatakan itu. Jadi nanti yang palsu bakal ketahuan. DNA Nabi kemana? DNA Nabi kemana, ya ikhwan? Itu kan kata Anda. Silahkan Anda berargumentasi dengan ilmu nasab, ilmu sejarah, dengan fakta, dengan bukti, bukan dengan kebencian dan bukan dengan caci maki. Dan silahkan Anda tes DNA. Jangan cuma bacot Anda. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.